Apa beda duit bapak itu dengan duit ibu? Duit bapak itu yang 5 juta ada hak ibu di dalam. Nama hak ibu itu namanya nafkah. Sedangkan duit ibu yang 5 juta itu tak ada hak bapak itu di dalam. Karena ibu tak wajib menafkahi bapak. Tapi ibu bekerja karena izin bapak. Tentu ada uang surat izin. Berdosakah kita jika mengetahui hubungan perselingkuhan abang ipar dan tidak memberitahukannya kepada istrinya? Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Fa illam yastati, tak sanggup dengan lisan. Kalau tak sanggup dengan perselingkuhan ini, apakah perbuatan mungkar? Mungkar, zina, maka mesti dikasih tahu. Kumpulkan semua keluarga, kumpulkan bukti-bukti. Jadi intel agak 2-3 hari, foto dari jauh, print berdasarkan pengintaian kami jam 3 sore. Nih, supaya dia tak mengelak. Jangan menyebarkan isu, jangan sebar di medsos, kumpulkan supaya tidak menjadi korban medsos. Karena kalau kita beritahu akan mengakibatkan keributan dan mempengaruhi ke pekerjaan suami, seluruh keluarga dari pihak laki-laki. Oh, tak dikasih tahu itu lebih berbahaya karena dia sedang menyimpan bom atom. Simpan-simpan, didiamkan, begitu meledak, hancur berkeping. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Tapi kalau dikasih tahu, lebih kumpul keluarga, kasih tahu, mudah-mudahan dia bertobat. Lebih baik. Tak sanggup saya ngasih taunya Pak Ustadz, kasih tahu sama saya. Nanti kita kumpulkan keluarganya, saya mana bukti-buktinya, saya ceritakan. Assalamualaikum Bapak Ibu, ini saya mendapatkan laporan ini, daripada nanti pecah di medsos, di Instagram, bagus kita selesaikan secara kekeluargaan. Betul lah Pak Ustadz, betul nih Pak Ustadz, ya dia. Habis itu pingsan deh. Kalau perempuan dalam halangan meninggal, boleh disolatkan di masjid Pak Ustadz? Ingin tahu penjelasannya? Maka setelah dia meninggal dunia, lalu kemudian dia pun suci bersih, tak mengalir lagi. Itulah maka sudah mandi itu bersih dia, bersih dari hadas besar dan hadas kecil, bersih, suci, bersih, maka disolatkan di dalam musola, di masjid, solat. Tak berlaku lagi hukum orang hidup tentang masalah haid dan nifas. Begitu juga perempuan yang nifas melahirkan, dimandikan, suci, bersih. Makanya yang memandikan itu penyelenggaraan jenazah. Nanti kita undang ustadz spesialis penyelenggaraan jenazah, supaya kalau kita mati, anak-anak kita dibawa, supaya kalau kita mati, anak-anak ngurus kita. Jangan sampai kita mati dititipkan orang ke Dorsmir, ke tempat penyucian karpet. Ya kalau ibu baik, kalau ibu sombong, disemprot orang tuh, siramkannya mama lemon. Nyeleng sombong dulu katanya. Tangan tuh dibalut pakai kain, digosok ke bagian-bagian sehingga dia betul-betul suci, bersih, tak mengalir. Pelajari itu, almarhumah mak saya memandikan orang mati. Aku, kata mak saya, aku minta supaya habis mandi mati. Kenapa begitu mak? Anakku tak ada perempuan. Susah kau nanti. Aku minta kepada Allah supaya habis mandi mati. Malam dia sahur, hari Senin dia meninggal, malam dia makan sahur, mau puasa Senin, menjelang subuh dia mandi, sakit kepalanya, habis mandi, meninggal. Pas macam doa. Kabulkan Allah SWT. Takut dia kami susah menjaga. Mau nanya Pak Ustadz, bagaimana kalau mau sholat langsung wudhu aja? Sah apa tidak sholatnya? Tengok dulu, kalau dia berhadas besar, mandi wajib dulu. Karena sah cuman wudhu. Kalau kemudian dia dalam keadaan normal macam ini, berwudhu, mesti dia pahami mana sunat-sunat wudhu, mana rukun-rukun wudhu. Itulah pentingnya membaca. Anak-anak kita ini sudah khatam fikih Islam Sulaiman Rashid. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid, lebih kurang 500 halaman.
berdasarkan mazhab Syafi'i, harganya 44.000. Kalau harga naik saya tak tanggung jawab. Supaya tahu mana rukun, mana syarat. Cuci tangan, waktu bismillah tuh rukun niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu rafa'al hadasil asghari listibahati sholati fardu alayya lillahi ta'ala. Pas bismillah itulah masuk niat. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan, air ke mulut dan hidung sunat. Habis itu wajah, tangan sampai siku, kepala, telinga, kaki, lengkap semua. Habis itu sholat sah. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau sholat, faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Kalau orang tua kita sudah meninggal, boleh tak kita berkorban? Pertanyaannya kurang lengkap. Bolehkah kita berkorban untuk orang tua kita? Nah, itu maksudnya. Ini 2,5 juta untuk saya. Yang 2,5 juta ini Pak, untuk almarhumah emak saya. Maka berkorban untuk orang meninggal hukumnya boleh. Bagus. Mana dalilnya? Waktu Nabi memotong kurban itu apa kata Nabi? Allahumma haza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Waktu itu Khadijah sudah meninggal. Dipotongnya satu lagi, Allahumma haza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Jadi bapak ibu yang mau berkurban, ini 2,5 juta untuk saya, ini 2,5 juta untuk emak saya, 2,5 juta untuk ayah saya, sudah meninggal, boleh hukumnya. Beliau minta diberikan, diadakan di kampung. Boleh tidak kita buat di sini saja Pak Ustadz? Kalau dia nazar, maka tak boleh dialihkan. Aku bernazar nanti di kampung, berarti mesti di kampung itu. Tapi kalau bunyinya umum, aku bernazar berkurban untuk kaum muslimin, umum muslimin di mana aja, di kampung maupun di sini. Tapi kalau kata dia di kampungnya, maka untuk orang fakir miskin yang ada di kampung dia. Di dalam kita sholat berjamaah, apakah boleh kita sendiri membaca doa waktu sujud sebelum mengucapkan salam? Allahu Akbar kata imam, dia sujud terus. Itu maksudnya, ini maksud pertanyaan. Boleh tidak kita sendiri sujud? Maksudnya dia lama sujud, tapi sebelum sampai-sampai kawan di sebelah itu ragu, mati kawan ini gitu. Ini kan lama. Maka hukumnya boleh, tidak batal sholatnya, tidak batal iktidaknya. Tapi dianjurkan sebaiknya untuk yang sholat berlama-lama itu waktu sholat sunat tahajud malam. Kalau mau berlama-lama waktu tahajud malam, waktu di masjid itu lama sikit aja dari yang lain, oke lah. Tapi jangan lama kali, menimbulkan fitnah nanti, menimbulkan fitnah. Kalau cerita boleh tak boleh? Boleh. Kalau cerita adabnya sekarang kurang baik. Apakah boleh wanita sedang haid membaca surat Yasin dan memegang surat Yasin? 7 larangan. 7 larangan. Tak boleh di dalam masjid, tak boleh tawaf, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh megang Quran, tak boleh membaca Quran. 7 dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Tak boleh tawaf, tak boleh iktikaf, tak boleh dalam masjid, tak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh megang Quran, tak boleh baca Quran. Kecuali, ada kecuali, ustazah. Ustazah mengajar anak-anak tahfiz. Boleh, tapi tak boleh nyambung terus, potong-potong. Innallaha la yastahyi ayat riba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Karena mereka ini nanti akan menjadi guru tahfiz. Kalau sampai 7 hari tak diulangnya, 7 hari dia tak mengajar, begitu deh, hilang anak-anak tuh. Bukan cuma hafalannya hilang, anak-anak tuh hilang. Lalu kemudian boleh mengulang dalam hati. Mereka ini mengulang 1 hari 2 juz murojaah. Kalau tak diulang, hilang hafalan. 7 hari 14 juz hilang. Maka diamnya orang penghafal Quran itu mengulang. Jadi kalau nampak ibu nanti anak-anak ini di bawah pohon lengkeng, diam aja. Nah, itu sedang mengulang hafalan. Mengulang hafalan. Di dalam hatinya dia tetap membaca.
Membaca namanya an zahri qalbin, dalam hati. Dua yang boleh. Penghafal Quran mengulang hafalan, guru membacakan, memotong-potong. Boleh. Kita sebagai istri ikut mencari uang. Apakah boleh uang kita berikan pada keluarga kita tanpa sepengetahuan suami? Bapak kerja dapat 5 juta. Ibu kerja dapat 5 juta. Apa beda duit bapak itu dengan duit ibu? Duit bapak itu yang 5 juta ada hak ibu di dalam. Nama hak ibu itu namanya nafkah. Sedangkan duit ibu yang 5 juta itu tak ada hak bapak itu di dalam. Karena ibu tak wajib menafkahi bapak. Tapi ibu bekerja karena izin bapak. Tentu ada uang surat izin. Itulah beda duit ibu sama duit bapak. Paham? Adapun ibu ngomong sama dia, itu bukan minta izin, itu adab. Itu adab. Kalian tamat pesantren, selesai S1, hafal Quran, jadi ustazah, punya duit. Lalu kemudian pas nikah suami kalian bilang, semua duitmu adalah duit abang. Maka kalian jangan mau dibodohi laki-laki. Kalian bilang sama dia, itu kalau perempuan yang tak mengaji, bodoh. Aku nih hafal Quran. Tentu tak boleh kasar suami lembut. Itu bagi yang tak ngaji, abang bodoh. Jangan kau bodoh-bodoh, ya kami nih ngaji. Jadi kalau seorang suami pun mesti dia paham bahwa dalam duit bininya itu tak ada duit dia. Maka kalau istrinya ngomong, sesungguhnya itu bukan minta izin, tapi itu sekedar adab. Jadi kalau istrinya bilang, bang, boleh ya aku kirimkan ini untuk ayah sama emakku, dia tinggal ngangguk aja. Karena itu sebenarnya bukan minta izin. Jelas? Ini dipotong nanti, kirim ke suami-suami. Biar paham dia. Ini banyak sekarang suami-suami ini, kau jadi istriku, aku suamimu, maka surat tanahmu, mobilmu, gajimu, aku. Karena sorgamu di bawah tapak kakiku. Apa ini? Pembodohan luar biasa. Ibu tetap ngomong sebagai adab. Seandainya ibu tak ngomong, maka sesungguhnya itu memang milik hak ibu. Ibu misalnya anak semata wayang, orang tua kaya raya, kebun sawitnya sejauh mata memandang, kebun karet 7 warisan tak habis-habis. Berarti itu milik ibu. Abang tuh susah, jumpa di jalan salah telepon. Abang, ini hartaku, ini duit aku, tapi karena aku cinta, jangankan duit nih, nyawa aku kuberikan bang. Tapi kalau abang macam-macam, jelas? Apa yang jelas ini? Yang terakhir itu pula jelas. Bagaimana cara supaya suami mau ikut pengajian agar menjadi suami yang soleh? Apa boleh seorang istri mengajak, menyuruh suami sholat puasa dengan suara yang agak bernada tinggi? Karena kalau dengan suara yang lembut, pelan tak mau. Secara hukum fikih, yang bertanggung jawab menegur si suami itu adalah wali ibu. Wali ibu yang pertama ayah, yang kedua atuk, yang ketiga abang, yang keempat adik, yang kelima abang ayah ibu, yang keenam abang adik, adik ayah, yang laki-laki. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Mengadu ke wali, wali tadilah yang memanggil abang Fir'aun yang tak sembahyang tadi. Fir'aun, sini kau sebentar. Anak kami itu kami kasihkan ke kau karena dulu kau datang ke rumah meminang pakai peci. Kami sangka kau sembahyang, rupanya pencitraan semata. Jadi wali kalian itulah yang mengasih tahu, bukan kalian menceramahi laki kalian. Wali yang 6 itu memanggil dia. Itu hukum asli fikih. Tapi sebagai istri memberitahu, maka itu masuk amar ma'ruf nahi mungkar.
Al mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Saya jumpa sama laki-laki preman mengundang Ustadz Somad jadi panitia, ngundang di rumahnya, mobilnya dipakai, silakan. Gimana ceritanya Bapak bertobat? Saya dulu orangnya tak suka pengajian Pak Ustadz. Terus gimana ibu bapak kok suka tobat ngundang pengajian, undang ustadz? Istri saya pas mau tidur malam, dia ngomong ke saya. Apa kata dia? Bang, gimana kalau abang mati nanti? Singkat aja kalimatnya. Gimana kalau abang mati nanti? 5 kata. Tapi karena kata-kata itu dari hati, masuk ke dalam hatinya. Di tengah malam, pas saya mau tertidur, Pak Ustadz terbayang. Gimana kalau abang mati nanti? Akhirnya tobat nih. Jadi banyak orang tobat nih bukan karena ceramah Ustaz, tapi karena istri yang solihah. Di sujud terakhir itu doa sama Allah. Ya Allah, bukakan pintu hatinya ya Allah. Kalau tak terbuka juga, bukakan pintu yang lahat. Jangan. Nanti kalau dia mati payah mencari gantinya. Doakan supaya dibukakan Allah pintu hatinya. Bacakan Yasin. Kau kenapa tiap malam baca Yasin? Untuk membukakan pintu hati, bang. Hati siapa? Hati abang lah, siapa lagi? Ada bapak-bapak pakai jaket kulit, celana jeans, tak suka pengajian. Tapi begitu terbuka pintu hati, rajin pengajian. Ceritanya, bininya suka pengajian. Suatu malam minta jemput. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Jemput aku di masjid. Kau pulang aja sendiri naik taksi. Kalau aku dilarikan supir taksi. Akhirnya dijemput sama suaminya. Pengajian lama. Suaminya mau ngamuk keluar dari mobil, tunggunya. Didengarnya pengajian, lembut hatinya. Akhirnya ditunggunya di kursi belakang. Malam berikutnya ditunggunya kursi. Lama-lama dia ikut pengajian. Perlu ditulis 30 suami setan berubah jadi malaikat karena istri solihah. Kalau ada ibu yang mau mengumpulkan cerita ini, tuliskan, nanti kita bedah buku bersama. Judulnya 30 suami brengsek. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghadapi anak laki-laki yang sudah mulai beranjak dewasa dengan sikap yang sering melawan sama orang tua dan selalu melakukan kehendaknya sendiri sampai orang tua laki-laki dan perempuan tak dihargainya lagi. Ceramah ini tak selamanya mempan masuk ke dalam hati orang. Bawa dia menengok langsung, bawa menengok orang ke rumah sakit waktu anak lahir. Membuka cakrawala berpikir, jadi tengoknya, oh begini dulu waktu kecil. Nih ibu ini melahirkan anak nih. Nih kau pikir anak ini lahir mudah nih. Oh ini meregang nyawa, hampir ibu ini mati, ya kan bu, ya kan bu, ya kan bu, ya hampir dia mati. Nyawa nih. Karena anak-anak ini dia pikir mudah aja, dipikirnya bersin lahir, bersin lahir. Dia tak tahu proses ini panjang. Nanti habis ini sudah ini menyusukannya lagi, merawatnya lagi, membesarkannya lagi, tetes peluh keringat air mata berapa kali. Oh itu, jadi ditengok. Bawa dia nengok orang mati. Mau nangis anak-anak ibu tuh karena maknya meninggal. Terbuka pintu hati, nanti kalau makku mati begini. Oh, jadi tak bisa main ceramah, tak bisa. Tak mempan, tak masuk kan. Tapi ada yang lebih hebat daripada itu semua, adalah doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Ibu doakan anak ibu, malam-malam bacakan Fatihah 100 kali. Untuk anakku ini bukakan pintu hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 100 kali. Habis menjelang sholat subuh, ya Allah bukakan pintu hati anakku ini, ya Allah. Ada ibu-ibu anaknya pencandu narkoba, ditangkap polisi tak mempan, BNN tak mempan. Pergi dia umroh, dibawanya air zam-zam 1 dirigen. Tawaf dia 7 putaran, doanya cuma itu aja. Berhentikan anakku narkoba, berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba, berhenti anakku. 7 putaran. Habis itu dibawanya pulang, panggilnya anak. Sini kan. Aku udah habis usaha, udah. Inilah usahaku terakhir. Air ini sudah kuputarkan 7 kali. Doanya kau berhenti narkoba. Sekarang kau minum, ku mandikan. Setelah ini matilah kau. Sehat anaknya sampai sekarang, suka pengajian, mengundang Ustadz. Diundangnya Ustadz Abdul Somad. Anaknya cerita. Jadi doa ibu ini luar biasa. Jangan pernah berputus asa.
Banyak ibu-ibu tak mau berdoa. Ibu tak berdoa, Bu. Doa yang lamanya belum kabul, Pak Ustaz. Jangan pernah bosan, jangan pernah jemu berdoa. Tidak ada istilah anak saya sudah dewasa, tak ada. Anak itu tetaplah anak sampai mati. Tak ada mantan anak. Saya mau tanya bagaimana menyikapi mertua yang suka pilih kasih terhadap menantu dan anaknya, sampai-sampai beberapa menantu sudah tak baik hubungannya. Terima kasih Pak Ustaz. Ini bertanya apa curhat? Wahai para mertua-mertua, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kamu kepada anak-anak kamu. Menantu itu juga adalah anak, mertua itu juga adalah orang tua. Maka bersikap adillah kepada anak-anak kamu, wahai mertua-mertua. I'dilu, bersikap adillah. Wa aqrabu littaqwa, karena adil itu mendekatkan diri kepada takwa. Ittaquz zulma, jangan kamu zalim, jangan kamu aniaya. Fa inna zulma zulumatun, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Sama menantu ini sayang bukan main. Kenapa? Karena kaya raya, mobilnya mewah, duitnya banyak. Sama yang ini sepele. Padahal nanti kalau mati yang membisikkan la ilaha illallah mungkin menantu yang ini. Mungkin yang bangun tengah malam Rabbighfirli wali walidayya. Jadi ini judul sinetronnya, menantu yang teraniaya. Tahu ibu-ibu ini. Kertas terakhir. Apakah ketika kita berhalangan boleh membaca dan memegang Al-Quran? Ini nyontek dari yang tadi. Sudah dijawab. Itulah kaji kita petang pada hari ini. Di akhir majelis mari kita tutup. Dianjurkan sebelum berdoa itu baca Al-Fatihah. Boleh? Ya. Kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi, setiap anak yang lahir tergadai karena akikahnya. Kalau tergadai maka mesti ditebus. Tuzbahu anhu yauma sabihi, potongkan kambing di hari yang ke-7. Kalau tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada hari ke-14, hari ke-21. Tak ada hari ke-21, tak usah tengok tanggal lagi. Setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, 5 tahun. Kami Pak Ustadz sudah umur 40 tahun, boleh kami akikah? Boleh. Besok pagi beli kambing, ayun. Tapi jangan diayun pakai marhaban, takut putus tali ayunan. Tuzbahu anhu yauma sabihi, yuhlaku, dicukurkan rambutnya, ditimbang seberat perak. Kalau emas bagus, tapi dalam hadis perak. Wa yusamma, kasih nama yang baik, nama yang bagus-bagus. Menurut mazhab Syafi'i, laki-laki syataini, 2 ekor kambing. Perempuan 1 ekor kambing. Menurut fikih sunnah Said Sabiq, mazhab Hanafi, laki-laki cukup 1 ekor kambing. Jadi kalau ada di antara ibu yang sudah menyembelih 1 ekor kambing, menurut mazhab Hanafi cukup. Tapi menurut mazhab Syafi'i masih kurang 1 lagi. Kalau dicicil nanti sampai ada, bagus. Kalau gitu saya Hanafi aja lah, tak bisa. Karena sudah dibuat dulu, baru ilmunya belakangan, tak bisa. Jadi nanti setelah ada duit, andai tak ada duit sampai mati bagaimana? Akikah ini hukumnya adalah sunat muakkad, bukan sunat muakkad. Bagi yang sudah akikah, alhamdulillah. Bagi yang belum akikah, silakan ibu mau akikah, potong kambing, undang semua-semua, makan. Undang. Kalau ada tetangga ini nanya-nanya, ini daging apa? Akikah? Tak usah kau tanya, makan aja lah. Udah dikasih, nanya pula lagi. Naik darah tinggi kau nanti baru tahu. Itulah dia. Dianjurkan sebelum berdoa itu baca Al-Fatihah, baca sholawat, atau setelah berdoa baru baca Al-Fatihah. Tapi kalau saya biasanya di awal. Ala hazihin niat, untuk niat ini semua niat yang baik-baik. Mudah-mudahan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solehah, dimudahkan anak-anak kita menghafal Quran, istiqomah mereka nyaman tinggal di pondok. Suami yang belum sholat, yang belum tunduk hatinya, dibukakan Allah pintu hatinya. Ibu-ibunya diberikan ketenangan batin. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini semuanya. Al-Fatihah.